Kenapa publikasi udah tembus jurnal, tapi waktu mau ngeklaim BKD, bukannya diterima, malah ditolak atau malah nilainya jadi 0. Kayak nyelekit aja gitu ya, udah effort dan belum lagi excited buat nyiapin ini semua. Kok malah berujung sia-sia? Ternyata ada bagian yang sering jadi titik awal masalahnya ini muncul. Dan kalau udah terpenuhi, bisa selesai drama penolakan kayak gini. Kita bahas persiapan 1, sinkronisasi publikasi dengan SKP tahunan. Mungkin dari beberapa rekan dosen tuh masih kepikiran nih soal publikasi itu berdiri sendiri. Penting artikel terbit aja dan selesai, bukan begitu? Padahal nih, di sistem yang udah diperbarui sama Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025 terkait publikasi ini udah nggak berdiri sendiri, justru harus terintegrasi dengan SKP sejak awal. Disinilah letak kesalahan yang paling sering kejadian, publikasi dilakuin secara mandiri, tanpa ada perencanaan dalam SKP. Loh, terus akibatnya? Ya, pas masuk BKD, publikasi itu nggak bisa dikonversi jadi angka kredit maksimal. Padahal sekarang itu, pendekatannya aja udah berubah, publikasi harus dirancang sebagai bagian dari siklus kinerja tahunan. Bahkan nih, sejak tahapan ide riset harus udah masuk ke dalam target SKP. Udah paham sampai sini rekan dosen? Kalau disusun dengan benar, alurnya juga bakal kayak gini nantinya. Q1 SKP dengan target riset ditetapkan misal artikel Scopus Q4, Q2 itu draft artikel mulai kebentuk kurang lebih dari 5.000 kata atau bisa lebih. Q3 dengan proses submit ke jurnal, contohnya bisa via sistem kayak Scholar One atau manuskrip sentral. Q4 itu artikel terbit dan bisa diklaim sebagai AK konversi atau bahkan AK prestasi. Dengan pola kayak gini, publikasi itu nggak cuma jadi, tapi juga diakui secara sistem. Dan ini poin pentingnya. Kalau masuk SKP bisa dihitung 100% baik atau 150% sangat baik. Kalau nggak masuk SKP, bisa dianggap nggak terhubung dengan kinerja. Artinya, riset udah bukan lagi nih soal aktivitas akademik aja, tapi juga bagian dari strategi kinerja yang harus direncanain sejak awal. Persiapan 2, jurnal harus diakui sister sebelum klaim BKD. Kesalahan berikutnya itu sering nggak sadar kalau soal pemilihan jurnal. Banyak dari rekan dosen itu fokusnya ke penting terbit tanpa benar-benar ngepastiin apakah jurnal itu bakal diakui sama sistem sister atau enggaknya. Dan modelan kayak gini tuh sering berujung fatal, yaitu artikel udah terbit, bahkan udah bayar biaya publikasi, tapi pas mau diunggah ke sister justru malah ditolak. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena jurnal kayak gitu nggak memenuhi kriteria yang diakui dalam sistem BKD 2026. Contoh lagi nih, ada beberapa kriteria penting yang harus rekan dosen perhatikan betul. Minimal terindeks Sinta 2 ke atas atau Scopus Q4 aktif, punya nilai SGR dan enggak dalam status discontinue atau cancel, punya ISSN resmi dan editorial board yang kredibel. Terus, sebelum submit nih, ada baiknya ngelakuin verifikasi sederhana. Kayak gimana tuh? Bisa mulai dari cek di Simago Journal Rank SGR, lanjutin ke database Scopus Search, pastiin statusnya itu masih current coverage. Ini kelihatannya emang sepele ya, tapi sebenarnya krusial. Karena dalam sistem BKD sendiri, bukan cuma kualitas artikelnya aja yang dinilai, tapi juga validitas faedah publikasinya. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Persiapan ketiga, hindari 5 kesalahan fatal klaim BKD publikasi. Di tahap ini, kita masuk ke bagian yang paling menjebak karena sering banget publikasi udah bener tapi gagal di tahap klaimnya. Ada beberapa kesalahan yang kelihatannya kecil tapi ternyata dampaknya itu bisa sangat besar atau bahkan ngebuat K jadi 0. Coba kita lihat 5 kesalahan yang paling sering kejadian di rekan dosen. Jurnal nggak sesuai scope, di sini bisa berdampak ke publikasi dianggap nggak relevan dan ngakibatin AK jadi terhitung 0. Sementara buat pencegahannya itu bisa ngelakuin pengecekan keyword dan scope jurnal sebelum submit, menjadi solo author. Juga berdampak
Berdampak ke nilai yang mau kita kumpulkan itu bisa jadi dipotong sampai 50%. Buat ngehindari atau nyegahnya itu, rekan dosen bisa ngelibatin minimal 2 co-author buat perkuat kontribusi ilmiahnya. Unggah bukti terlambat bisa makin parah lagi nih, karena publikasi yang udah kita buat itu nggak diakui di periode BKD, dan sementara buat nyegahnya bisa kita ubah polanya dengan ngunggah maksimal kurang dari 3 bulan setelah terbit. Double claim dan plagiarisme lebih dari 12%. Nah, dua bagian ini bisa jadi boom ketika nggak diperhatikan secara teliti, karena bisa langsung ditolak sama sistem dan bisa masuk ke daftar blacklist kalau ketahuan sistem. Buat ngatasi dua permasalahan ini, rekan dosen tuh bisa ubah strateginya dengan satu publikasi cuma buat satu periode BKD dan gunain tools kayak Turnitin atau Grammarly sebelum submit. Di titik ini, kita sebagai dosen mulai sadar kalau publikasi itu bukan cuma soal nulis dan terbit, tapi juga soal memastikan seluruh proses aman secara statistik. Persiapan 4, dokumen pendukung lengkap, anti tolak BKD, bonus nih. Kayak yang udah kita tahu nih, atau lihat langsung, banyak kasus penolakan BKD bukan karena publikasinya salah, tapi emang gara-gara dokumen pendukungnya itu nggak lengkap. Dan yang lebih nyakitin lagi nih, kadang cuma kurang dari satu dokumen, tapi hasil akhirnya tetap di 0 BKD-nya. Nah, buat ngehindarin itu, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan secara lengkap nih rekan dosen, karena kalau ada satu kesalahan kecil yang nggak diperhatiin itu, bisa berujung kandas. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, LOA, Letter of Acceptance. Doi aktif dan bisa diakses, PDF full text bukan hasil screenshot, bukti sebagai penulis utama kalau ada, lalu bukti SKP triwulan terkait riset, cover letter ke jurnal, data responden buat penelitian empiris, hasil cek plagiasi, Turnitin kurang dari 12%, lalu ada bukti unggah ke sister kurang dari 3 bulan sejak terbit. Kelihatannya emang banyak ya rekan dosen lama-lama, tapi sebenarnya itu adalah tameng biar publikasi nggak ditolak, karena di sister sekarang itu yang dinilai bukan dari hasilnya, tapi juga kelengkapan bukti yang menyertainya. Publikasi hari ini tuh emang udah bukan lagi soal target akademik aja, tapi udah jadi bagian dari sistem penilaian yang bisa dibilang nih sangat ketat. Dan yang sering kejadian itu bukan karena rekan dosen tuh yang nggak mampu nulis, tapi emang karena kurang memperhatikan detail kecil yang justru nentuin hasil akhirnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.